Halo sahabat KMC, kembali lagi di dalam video tentang ikatan kimia. Hari ini kita akan membahas tentang sifat ikatan dari molekul-molekul yang mempunyai ikatan yang berbeda-beda, dan kita juga akan membahas tentang kepolaran di dalam video ini ya. Nah, dalam video ini tujuannya adalah kalian bisa membedakan tentang sifat ikatan ionik dan ikatan kovalen. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang kepolaran dari suatu senyawa kimia. Yuk kita coba ya. Jadi materinya terdiri dari dua, yaitu tentang sifat molekul dengan ikatan kimia yang berbeda-beda dan kepolaritasan. Kita mulai dengan yang pertama, sifat ikatan kimia, sifat ikatan ya, atau sifat molekul yang memiliki ikatan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa sifat yang paling umum dipelajari di bangku SMA tentang ikatan kimia. Itu adalah tentang kelarutannya dalam air, melting point atau titik leleh dan titik didihnya, dan bagaimana kemampuan zat atau molekul tersebut dalam menghantarkan listrik. Nah, untuk senyawa ionik atau bentuk ikatan ionik, biasanya pada umumnya dia akan larut dalam air, teman-teman, dan mempunyai melting point ataupun boiling point atau titik didih dan titik leleh yang cukup tinggi, dan dia bisa menghantarkan listrik dalam keadaan lelehan. Lelehan itu seperti misalkan garam, teman-teman. Garam itu kalau misalnya dalam padatan, kemudian lama-lama tuh dia akan meleleh. Nah, lelehannya itu bisa menghantarkan listrik, maupun di dalam bentuk larutannya. Jadi dalam larutan dan lelehannya senyawa ionik atau ikatan ionik pada suatu molekul itu bisa menyebabkan suatu senyawa tersebut bisa menghantarkan listrik. Oke. Kemudian tipe yang kedua itu adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini bisa larut dalam air. Oke, tapi pada umumnya tidak larut, kecuali senyawa kovalen polar yang akan kita pelajari habis ini. Oke, jadi senyawa kovalen itu umumnya tidak larut dalam air, namun kecuali itu adalah kovalen polar yang akan kita pelajari setelah ini. Kemudian titik leleh dan titik didihnya pada umumnya agak rendah, biasanya di bawah 200, kecuali untuk molekul yang besar ukurannya. Kemudian senyawa kovalen ini bisa menghantarkan listrik khusus untuk kovalen polarnya. Oke, dia bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya. Oke, kemudian untuk molekul yang berupa ikatan metal atau ikatan logam itu tidak larut dalam air, punya titik didih yang sangat tinggi sekali dan bisa menghantarkan listrik baik dalam keadaan padat maupun lelehannya. Nah, itu adalah beberapa perbandingan sifat suatu senyawa berdasarkan dari tipe ikatannya. Oke. Nah, kita akan masuk ke kepolaran nih, teman-teman. Untuk kepolaran, jadi kepolaran itu apa sih? Kepolaran itu adalah pemisahan muatan positif dan negatif dalam suatu molekul. Jadi dalam satu molekul itu dia nanti kayak ada pengutupan, teman-teman. Ada yang bersifat positif dan negatif sehingga menyebabkan dia bersifat polar. Namanya juga polar ya. Polar itu adalah pole ya, dari kata pole yaitu kutub gitu ya. Nah, semua senyawa ionik itu adalah senyawa yang bersifat polar. Jadi semua ionik bersifat polar. Nah, untuk kovalen itu bisa dibedakan menjadi dua, teman-teman. Ada yang disebut dengan kovalen polar, ada yang disebut dengan kovalen non polar. Oke, tipe polar dengan non polar. Nah, tipe kovalen polar itu adalah non equal sharing elektron. Jadi elektronnya itu tidak berada di tengah-tengah atau tidak sama antara pembagian antara satu unsur dengan unsur lainnya. Sedangkan kovalen non polar itu equal sharing elektron. Nah, maksudnya equal sharing dan non equal sharing elektron itu seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari lagi ya selanjutnya. Nah, dalam penentuan kepolaran, ikatan kovalen itu bisa kita bedakan atau kita bisa bedakan senyawa ini bersifat polar atau tidak itu berdasarkan perbedaan signifikan keelektronegatifan dari 2 atau 3 unsur yang terlibat dalam molekul tersebut. Kalau misalkan perbedaan keelektronegatifannya itu adalah 0 sampai 0,3, maka tipe kovalennya itu adalah kovalen non polar. Kalau 0,4 sampai 1,9 itu biasanya kovalen polar. Oke. Nah, kalau 2 sampai lebih dari 2, maka itu adalah pasti senyawa ionik. Oke. Nah, kita lihat seperti ini, teman-teman. Contohnya ini adalah C dan F. C itu punya elektronegativitasnya itu 2,5, teman-teman. Sedangkan F itu punya elektronegativitasnya adalah 4,0. Maka dari diagram ini maka bisa dapat diketahui bahwa fluorin itu lebih negatif, teman-teman. Sehingga dia bisa menarik elektronnya ke arahnya fluorin, sehingga fluorin akan mempunyai muatan yang lebih negatif. Nah, pengutupan yang terjadi itu yang disebut dengan dipol. Nah, kalau kita kurangin 4,0 dikurang 2,5, maka kita bisa menyimpulkan senyawa yang terdiri dari ikatan antara C dan C dan F itu adalah ikatan kovalen polar. Kenapa? Karena bedanya segini, teman-teman, antara 0,4 sampai 1,9. Oke?
Berikutnya ini gambaran tentang elektron sharing ya, yang equals dengan non equals gitu ya. Jadi kalau di gambar yang pertama ini H dengan H, ini elektronnya sharingnya tuh merata teman-teman, tidak ada pengutupannya atau tidak berpihak ke salah satu sisi. Jadi ini H2 itu pasti bersifat non polar. Sedangkan kalau ini dia bersifat polar ya. Kenapa? Karena elektronnya lebih banyak ke daerah Cl, sehingga Cl di sini akan bermuatan lebih negatif, H akan bermuatan lebih positif, sehingga HCl akan bermuatan atau bersifat polar gitu ya teman-teman ya, karena elektronnya tidak merata tetapi mengumpul ke salah satu sisi gitu ya, seperti itu, maka sifatnya polar. Nah, ini adalah bagaimana cara menunjukkan tentang polaritas suatu senyawa dengan menggunakan tanda polaritas ini, dipol ya, partially negatif, ini partially ya, partially positif, partially negatif. Ketika ada partially ini, berarti otomatis di dalam molekulnya ada sedikit pengutupan. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk tanda panah seperti ini, tanda panah menunjukkan elektronnya lebih ditarik ke arah mana, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambaran dalam molekulnya seperti ini teman-teman. Jadi awan elektron, bukan awan elektron ya, elektronnya itu lebih banyak di daerah sini. Jadi pengutupannya terjadi di sini. Sedangkan yang ini lebih kecil. Oke, maka di sini lebih disebut dengan partially positif, ini lebih negatif. Oke ya. Nah, ini contoh lain H2O. H2O itu sifatnya polar teman-teman. Kenapa? Karena di sini elektronnya banyak mengumpul di O. O itu sangat elektronegatif dibandingkan H. Maka elektron ditarik ke atas, maka elektron banyak mengumpul di sini. Maka H2O itu adalah bersifat polar ya. Oke. Nah, dalam penentuan kepolaran biasanya bukan hanya berdasarkan perbedaan signifikan yang elektronegativitasnya, tetapi juga bisa ditentukan dengan melihat bentuk dari molekulnya. Terkadang ada molekul yang terdiri dari dua unsur yang beda elektronegativitasnya sangat tinggi, sangat besar. Namun karena bentuknya itu simetri atau bentuknya itu saling mematikan, maka dia bersifat non-polar. Contohnya misalkan H2O, CO2 teman-teman. C dan O itu sangat elektronegatif. O ini juga elektronegatif. Karena O ini elektronegatif, maka ditarik ke arah kiri dan ke kanan sama besarnya, sama kuatnya. Akibatnya saling mematikan. Nah, sehingga menyebabkan tidak terjadi pengutupan. Oke, tidak terjadi pengutupan. Nah, berbeda dengan H2O. H2O ini bentuknya tidak simetri, teman-teman. Bukan tidak simetri sih. Ada bagian yang tidak simetri gitu, di mana O-nya di atas dan di bawah. Nah, sehingga pengutupan yang terjadi itu banyaknya yang negatif di atas, yang H-nya itu jadi lebih partially positif. Gitu ya teman-teman ya. Jadi CO2 itu bersifat non-polar karena dia bentuknya simetri, H2O bersifat polar meskipun bersifat polar karena bentuknya tidak simetri. Oke, demikian untuk penjelasan tentang tentang kepolaran. Kan satu lagi itu adalah tentang sifat-sifat beberapa senyawa atau ikatan kimia ya. Semoga kamu bisa pahami dan bisa membantu kamu dalam memahami materi ikatan kimia di kimia kelas 10. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.